Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pembahasan mengenai candi-candi yang merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai candi-candi yang dibangun pada masa kekuasaan Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya. Selain candi-candi dari dua dinasti yang pernah berkuasa di kerajaan Mataram kuno, ini masih banyak peninggalan candi yang lain ya, yang juga peninggalan dari para penguasa atau Raja Mataram kuno. Secara garis besar atau secara intinya, candi-candi yang sudah bisa diungkap sejarah pembangunannya, kita akan membahas satu persatu, dimulai dari yang pertama adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan ini terkenal dengan sebutan Candi Roro Jonggrang. Ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dibuat untuk dipersembahkan kepada Trimurti yang merupakan 3 dewa utama agama Hindu, yaitu Brahma yang merupakan sebagai dewa pencipta, kemudian Wisnu yang merupakan sebagai dewa pemelihara, dan Siwa yang merupakan sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagraha, nama asli dari candi ini adalah Siwagra, artinya adalah rumah Siwa. Dan memang di Garbagriha atau ruangan utama candi ini bersemayam Arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa candi ini merupakan persembahan utama untuk Dewa Siwa, atau persembahan yang lebih diutamakan yaitu untuk Dewa Siwa. Candi Prambanan terletak di Desa Prambanan, kurang lebih 20 km dari kota Yogyakarta, tepatnya di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Candi Prambanan ini terletak di Desa Prambanan yang wilayahnya dibagi antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten. Candi ini sudah masuk ke dalam situs warisan dunia atau UNESCO ya. Dan menurut prasasti Siwagra, Candi Prambanan ini dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan. Kemudian dikembangkan
dan diperluas lagi oleh Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. Pintu masuk ke komplek bangunan candi terdapat di keempat arah penjuru mata angin, akan tetapi arah hadap bangunan ini adalah menghadap ke arah timur. Pintu masuk utama candi ini adalah gerbang timur. Nah, kompleks Candi Prambanan ini terdiri atas beberapa candi. Jadi masih ada beberapa candi lagi di sekitarnya. Yang pertama ada Candi Trimurti. Ini ada jumlahnya itu 3 candi. Masing-masing adalah Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Kemudian yang kedua, Candi Wahana. Ini juga sama, terdapat 3 buah candi. Masing-masing bernama Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa. Kemudian 2 candi apit, yaitu terletak antara barisan candi-candi Trimurti dan candi-candi Wahana di sisi utara dan selatan. Kemudian selanjutnya 4 candi kelir, yaitu terletak di antara 4 penjuru mata angin, ya, tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau zona inti, area pusatnya. Nah, selanjutnya ada 4 buah candi patok, yaitu terletak di 4 sudut halaman bagian dalam atau zona inti atau area pusat. Selanjutnya ada 224 candi perwara. Nah, artinya adalah candi yang tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar urutannya adalah 44, 52, 60, dan 68 candi. Dengan demikian, kalau kita hitung, maka terdapat jumlah total yaitu sebanyak 240 candi di dalam kompleks Candi Prambanan. Semula terdapat 240 candi besar dan kecil di kompleks Candi Prambanan, namun kini hanya tersisa 18 candi, yaitu 8 candi utama dan 8 candi kecil di dalam area pusat atau di zona inti. Serta ada 2 candi perwara di dalam zona inti itu, ya. Banyak candi perwara yang belum dipugar. Sebanyak 224 candi perwara, hanya 2 yang sudah dipugar. Nah, jadi belum disusun ulang sepertinya. Dan tersisa hanya tumpukan batu yang berserakan. Kompleks Candi Prambanan terdiri atas 3 zona, yaitu ada zona luar, zona tengah yang terdiri atas ratusan candi, dan zona dalam yang merupakan zona tersuci, tempat 8 candi utama dan 8 kuil kecil. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Candi Sajiwan.
Dikenal sebagai Candi Sajiwan ini karena didirikan di Desa Sajiwan, letaknya ke arah tenggara dari Desa Prambanan. Nah, untuk menuju ke candi ini, Candi Sajiwan ini sangat mudah ya. Bisa kita berjalan kaki atau menaiki kendaraan sepeda motor. Desa Sajiwan berada di Kecamatan Kebon Dalem, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini memiliki ukuran panjang 20 meter dan lebarnya 20 meter. Menghadap ke arah barat dan terbuat dari bahan batu andesit. Nah, untuk sekarang di sekeliling candi itu sudah terdapat perkebunan atau pekarangan rumah penduduk yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan perdu, pisang, kelapa, dan pepohonan pelindung lainnya. Sepintas memang tidak tampak terdapat sebuah candi besar, namun karena sudah dikenal oleh penduduk, maka tidaklah sulit untuk mencari lokasi candi ini. Seperti halnya bangunan candi lainnya, Candi Sajiwan terdiri atas kaki candi, tubuh, dan atap. Candinya pun sekarang tidak utuh, tetapi untuk dikunjungi sebagai objek wisata ataupun penelitian masih memadai karena dapat dilihat bentuk bangunannya. Lukisan-lukisan dan arcanya sangat menarik perhatian. Di bagian bawah candi tempat beberapa bingkai berhias relief yang beraneka. Nah, untuk contoh reliefnya antara lain, yang pertama adalah motif atau corak hiasan geometris, yaitu hiasan sejenis garis-garis segi empat. Hiasan garis segi empat diselingi ceplok-ceplok bunga menyerupai satu jenis batik Jawa yang disebut motif batik Sidomukti atau Sidoluhur. Relief ini terdapat pada dinding luar kaki candi. Kemudian yang kedua terdapat lukisan pohon hayat atau pohon penghidupan yang terdiri atas pohon berdaun lebat dengan sulur-sulur mirip sulur pohon beringin. Batangnya tumbuh dari pundi-pundi. Nah, pada kanan kiri pohon terdapat lukisan dua laki-laki yang sedang duduk. Sikapnya menyerupai orang yang sedang bersemedi. Selain itu, terdapat pula seorang wanita yang sedang duduk di belakang, seakan-akan sedang mendengarkan lelaki pendeta tersebut sedang berdoa. Lukisan-lukisan ini terdapat di kedua dinding luar sayap tangga candi. Pada kedua lukisan, gayanya hampir sama, hanya berbeda pada sikap tangan saja. Pada sayap tangga sisi selatan, pendeta tampak seperti sedang berdoa, sedangkan pada sisi utara, pendeta seperti sedang menggerakkan tangan sebelah kanan dengan memegang suatu benda. Kemudian yang ketiga, beberapa adegan yang menampilkan tokoh manusia dan tokoh binatang, antara lain kera, singa, burung, dan buaya. Lukisan ini terdapat pada dinding luar candi. Antara lain yang pertama adalah seekor kera yang sedang naik ke punggung buaya sedang menyeberangi sungai.
di sekelilingnya itu banyak ranting pohon. Kemudian yang kedua, adegan dua binatang, masing-masing satu harimau dan satu hewan berbentuk seperti kancil sedang berada di tengah hutan. Kemudian yang ketiga, terdapat lukisan manusia berkepala singa sedang duduk. Tangan kiri dilipat ke perut, tangan kanan memberikan sebuah atau suatu isyarat. Yang keempat, seorang wanita sedang menunggui ikan-ikan di jambangan yang ditemani oleh seekor rusa di taman. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, terdapat lukisan seorang laki-laki sedang tiduran bersantai ditunggui oleh seorang wanita. Mungkin dalam konsepnya yang menunggu itu adalah istrinya. Tubuh candi ini sebagian masih dalam keadaan agak baik. Nah, terdapat pintu candi yang dihiasi dengan makara. Hiasan kanan kiri, ambang pintu bawah berupa kepala ular. Kemudian sulur-sulur dan kepala kala di atas pintu. Di ruangan bilik candi berfungsi sebagai tempat pemujaan arca Buddha, Padmapani, dan Manjusri. Letak arca di ruang candi terdapat pada relung-relung candi. Nah, bagian atap candi induk tidak utuh untuk keadaan sekarang ya. Namun sekali lagi, Candi Sajiwan ini masih bagus secara umum dan masih bisa kita nikmati keindahannya sampai sekarang. Candi berikutnya yang ketiga adalah Candi Sambisari. Nah, Candi Sambisari ini terletak di Desa Sambisari, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Ini tentunya masih masuk ke dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Konon menurut sejarah ya, penemuan Candi Sambisari ini terjadi itu secara kebetulan, yang ditemukan pada bulan Juni tahun 1966 ketika ada seorang petani yang sedang mengolah sawah milik Bapak Karyo Inangun, tiba-tiba merasa cangkulnya membentur sebuah batu yang berukir. Ternyata batu itu merupakan bekas reruntuhan candi. Mengenai tahun pendirian Candi Sambisari, hingga saat ini secara pasti belum dapat diketahui karena tidak adanya bukti-bukti konkret yang mendukung validitas penentuannya. Oleh karena itu, untuk menentukan tahun pendiriannya harus ditinjau dari beberapa segi. Dari segi arsitektur, Candi Sambisari digolongkan ke dalam bangunan dari abad ke-8. Ini menurut pendapat dari seorang ahli sejarawan, yaitu Profesor Dr. Sukmono. Sedangkan berdasarkan batu isian yang digunakan di Candi Sambisari, yaitu batu padas, maka masa pendiriannya semasa dengan Candi Prambanan, Laosan atau Candi Sajiwan, yaitu sekitar abad ke-9 Masehi sampai dengan abad ke-10 Masehi. Jenis batu padas ini banyak terdapat di Bukit Ratu Boko di Prambanan. Di tempat tersebut tampak bekas penggalian batu padas pada masa zaman dahulu. Nah, berdasarkan kedua penafsiran tersebut, untuk sementara Sudiman menempatkan pendirian Candi Sambisari dalam dekade pertama
atau kedua abad ke-9 Masehi, yaitu dari tahun 812 sampai 838 Masehi. Pendapat tersebut didukung dengan adanya penemuan sekeping daun emas bertuliskan yang berdasarkan tafsiran paleografis. Tulisan itu berjalan dari sekitar permulaan abad ke-9 Masehi. Candi Sambisari terdapat bilik candi, namun tidak ditempati atau tidak ditemukan adanya arca Siwa Mahadewa, tetapi dalam aspek lain yaitu lingga dan yoni. Lingga adalah perwujudan dari Dewa Siwa. Nah, kesatuan lingga dan yoni merupakan lambang persatuan Siwa dan Caktinya. Ya. Nah, selain itu juga sebagai lambang kesuburan. Selain lingga dan yoni, terdapat beberapa arca dari panteon agama Hindu, yaitu Durga. Kemudian Durga berada di sebelah utara, Ganesha sebelah timur, Agastya di sebelah selatan, serta Mahakala dan Nandiswara sebagai penjaga pintu. Berdasarkan arca-arca yang terdapat di Candi Sambisari tersebut, maka dapat diketahui bahwa latar belakang keagamaan Candi Sambisari bersifat siwaistis atau berpusat pada Siwa. Jadi candi ini dibangun pada masa penguasa Mataram kuno yang menganut agama Siwa.